Jauh di bawah bukit-bukit Yerusalem yang perlahan runtuh, tersimpan rahasia berabad-abad yang kini akhirnya memecah kebisuannya. Selama berabad-abad, banyak orang memburu makam Solomon yang hilang. Kini sesuatu telah ditemukan. Namun apakah ini benar-benar kuburannya atau sekadar tipu daya waktu dan bebatuan? Sebelum sejarah kembali mengubur kebenaran itu, Raja Solomon adalah sosok yang sangat menarik karena begitu banyak klaim yang disebutkan Alkitab tentang dirinya. Mari kita urai apa yang ditemukan dan mengapa dunia mungkin belum siap menghadapinya. Legenda makam Solomon yang hilang. Orang-orang bilang itu hanyalah mitos, hingga sebuah terowongan yang terlupakan mengubah segalanya. Selama berabad-abad, orang-orang menggali di bawah bukit-bukit Yerusalem, memburu desas-desus tentang seorang raja yang dikuburkan bersama kekayaan tak terbayangkan. Seorang raja yang namanya masih bergema menembus waktu, Solomon. Sosok itu dikenal bukan hanya karena kebijaksanaannya, melainkan juga karena membangun kerajaan yang begitu makmur dan berkuasa hingga membuat dunia kuno terpesona. Solomon menapaki takhta saat masih remaja, meneruskan jejak ayahnya, Raja Daud. Namun ia tidak sekadar mempertahankan kerajaan itu tetap hidup, ia mengubahnya sepenuhnya. Perdagangan meledak, emas mengalir deras masuk, dan di jantung segalanya, ia membangun bait pertama. Sebuah mahakarya 7 tahun yang bersinar dengan kayu cedar dari Lebanon. Panel-panel emas yang memantulkan cahaya matahari dan batu yang dipotong begitu sempurna hingga hampir tidak memerlukan mortar. Kisah-kisah tentang keputusan bijaknya pun tak kalah menakjubkan. Seperti ketika dua perempuan mengklaim bayi yang sama, Solomon menawarkan untuk membelah anak itu menjadi dua, bukan karena kejam, melainkan untuk melihat siapa yang rela melepaskannya. Dan salah satu dari mereka rela. Begitulah ia menemukan ibu yang sesungguhnya, ibu yang sejati. Satu momen itu menjadikannya simbol keadilan dan kecerdasan di seluruh dunia kuno. Bahkan Ratu Sheba datang menemuinya, membawa rombongan karavan yang syarat rempah-rempah, emas, dan teka-teki. Ia pergi dalam keadaan terkagum-kagum, bukan hanya karena Solomon mampu menjawab semua pertanyaannya, tapi karena ia jauh melampaui setiap kabar yang pernah ia dengar tentang raja itu. Bagaimana bisa kau melihat menembus pasir? Maksudmu melintas di atas pasir? Bukan, menembus pasir, Paduka. Kekaisarannya terbentang jauh melampaui Yerusalem. Kapal-kapal berlayar menuju Ofir dan Tarsis, negeri-negeri misterius yang oleh sebagian orang diyakini berada di Afrika atau India, membawa gading, kera, dan kekayaan berlimpah. Di lembah Timna di selatan Israel, tambang-tambang tembaga miliknya terus menghasilkan kekayaan yang hingga kini masih terus digali oleh para arkeolog. Namun satu misteri selalu tersisa, di manakah makam Solomon? Tidak ada penanda batu maupun ruangan, tidak ada apapun yang membuktikan di mana ia dimakamkan. Sebagian orang bersumpah bahwa itu pasti berada di bawah Temple Mount. Yang lain menduga gua-gua rahasia atau ruang tersembunyi yang telah tersegel selama ribuan tahun. Seiring waktu, pencarian itu kehilangan gairahnya karena terlalu banyak jalan buntu. Terlalu banyak legenda membuat sebagian besar ahli akhirnya menyerah. Tidak, ini baru hidangan pembuka dari babak keempat. Kita akan terus melanjutkan. Namun kemudian sesuatu berubah. Sebuah penemuan, entah disengaja atau telah lama memudar tergantung siapa yang kau tanyai, akan memecahkan teka-teki kuno ini sepenuhnya. Dan apa yang mereka temukan bukan sekadar sebuah makam. Itu adalah pesan yang terkubur dalam keheningan selama 3000 tahun. Kini mencakar-cakar untuk kembali ke permukaan. Apa yang ada di dalamnya baru saja kita mulai ungkap. Pencarian tanpa henti akan makam itu. Kami dibawa menyusuri terowongan-terowongan hasil penggalian dan diperlihatkan salah satu keajaiban arkeologi terbesar di dunia. Sebuah retakan tunggal di tanah, nyaris tak terlihat setelah hujan deras, mengubah segalanya. Selama berabad-abad, menemukan makam Raja Solomon terasa seperti mengejar bayangan. Dari para ksatria abad pertengahan yang menggali di bawah Temple Mount hingga para penjelajah abad ke-19 yang menggeledah perbukitan Yudea. Setiap pencarian selalu berakhir dengan cara yang sama, tangan kosong. Sebagian pergi dengan keyakinan bahwa makam itu tidak pernah ada, sementara yang lain menyalahkan nasib buruk atau yang lebih parah, peta yang salah. Ketika abad ke-21 tiba, hampir semua ahli telah berhenti mencari sama sekali. Namun belum lama ini, sesuatu berubah, Dokter. Emily Carter, seorang arkeolog yang lebih dikenal karena gulungan-gulungan berdebu daripada kilatan kamera, sedang menyelami arsip-arsip Yerusalem ketika ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, catatan pajak dari zaman Solomon. Tersembunyi dalam teks Ibrani kuno terdapat sebuah petunjuk, pembayaran yang dikirim ke sebuah lokasi yang tidak tercatat secara resmi, sebuah tempat di dekat kota Daud, sebuah situs yang tersembunyi begitu rapi hingga sejarah pun melupakannya. Kota Daud adalah tempat yang jika kau mengambil sekop dan menggali,
lalu memandang ke bawah tanah. Apapun yang kau angkat dari dalam bumi akan cocok dengan halaman-halaman Alkitab. Dipersenjatai dengan teknologi radar yang mampu menembus batuan padat, timnya mulai memindai sebuah lereng berbatu di Silwan. Tanah melawan balik dengan batu kapur yang tajam, tanah yang tidak stabil, dan penundaan terus-menerus akibat meningkatnya ketegangan politik memicu kejadian-kejadian mengerikan seperti yang terjadi awal bulan ini. Namun mereka terus maju hari demi hari hingga alam ikut campur. Hujan deras yang datang tiba-tiba melonggarkan lereng bukit, menyingkap sebuah cekungan dangkal di permukaan tanah. Melihat bukaan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di bawah titik itu, radar menyala seperti detak jantung, dan radar tersebut mendeteksi terowongan bukan yang alami, melainkan buatan manusia dan sangat dalam. Terowongan itu terpahat ke dalam batu pada kedalaman sekitar 13 meter di bawah permukaan tanah. Seluruh kru terkagum-kagum, dan kegembiraan melanda mereka bagaikan sambaran petir. Tim bergegas menstabilkan lokasi tersebut. Setiap penggalian adalah sebuah risiko. Mereka juga menemukan bahwa terowongan itu dibangun dengan pintu masuk palsu, dan satu langkah keliru bisa membuat rahasia berabad-abad ikut runtuh bersama batu. Dr. Carter menghabiskan malam-malam panjang menguraikan pecahan tulisan kuno, menyusun jejak yang sengaja ditinggalkan untuk membingungkan para pencuri atau perampok makam. Simbol-simbol yang menunjuk ke arah pintu masuk tersembunyi, tidak mencolok, hanya cerdas dan terpendam dengan diam-diam di tempat yang terbuka. Bagian utama dari struktur ini masih tersembunyi dan perlu digali lebih lanjut. Apa yang ada di tangan kami sekarang kurang dari seperempat bagiannya. Bahkan bisa dibilang jauh lebih sedikit dari itu. Namun bukan itu yang menjadi titik balik sesungguhnya. Titik balik itu datang ketika tim tersandung pada sebuah kisah. Sebuah cerita yang nyaris terlupakan, diwariskan turun-temurun oleh para gembala. Tentang sebuah lereng bukit yang bersinar di bawah cahaya bulan. Sebuah dinding yang berkilauan seperti bintang-bintang. Dr. Carter berdiri di tepi bukit yang sama itu. Tanah terasa lembab dan sepatu bot mereka amblas di setiap langkah. Namun, ada sesuatu dari keheningan itu, dari cara batu-batu itu diam, seolah menyimpan rahasia. Rasanya nyata, mereka sudah dekat, mereka bisa merasakannya, dan tepat di balik terowongan tersegel itu, di belakang sebuah pintu yang belum tersentuh selama ribuan tahun, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Apa yang mereka temukan selanjutnya bukan hanya menulis ulang sejarah, itu benar-benar menghentikan langkah mereka, memecahkan segel kuno itu. Pekan ini, para arkeolog mengungkap makam yang telah lama hilang milik seorang raja kuno. Bagaimana jika satu-satunya hal yang memisahkan dunia modern dari sebuah rahasia berusia 3.000 tahun hanyalah sebongkah batu yang memang tidak dimaksudkan untuk dibuka? Segel itu tidak retak dengan diam. Suaranya menggelegar, seolah sesuatu yang kuno akhirnya bisa menghembuskan napas setelah ribuan tahun. Setelah berminggu-minggu menggali menembus batu kapur yang tajam, debu, dan keraguan, kru Dr. Emily Carter telah mengikuti jejak dari catatan pajak yang rapuh hingga ke sebuah lereng bukit yang terlupakan di Silwin. Dan kini mereka berdiri di hadapan sebuah lempengan batu yang terpendam begitu dalam di kedalaman waktu hingga terasa seperti bumi sendiri yang berusaha menyembunyikannya. Tapi ini bukan sekadar batu biasa di tanah. Ini adalah penghalang, sebuah peringatan, dan sebuah teka-teki sekaligus. Melewatinya bukanlah perkara mudah seperti mendorong atau menarik saja. Lempengan ini adalah bagian dari rancangan yang lebih besar, yang dirancang untuk melindungi apapun yang ada di baliknya. Tersembunyi di dalam dinding terowongan yang sempit, terdapat jalur-jalur palsu dan jalan buntu. Beberapa dirancang untuk meruntuhkan seluruh sistem jika terganggu. Ini adalah konstruksi batu kuno, namun dengan tingkat pertahanan yang benar-benar jenius. Sebuah perangkap yang dipasang oleh orang-orang yang telah mengantisipasi kedatangan para perampok makam dan berhasil mengecoh semuanya. Sementara tanah berderak dan bergeser di bawah sepatu bot mereka, Dr. Carter mempelajari tulisan Ibrani kuno di dekat pintu masuk. Sebuah urutan, 7 baris, 7 simbol, dan sebuah pola terukir yang terhubung dengan pembangunan 7 tahun kuil pertama. Dari pembangunan kembali kuil dan Yerusalem hingga seorang Raja Mesias yang akan datang. Ini bukan sekadar hiasan, ini adalah petunjuk. Timnya mulai bekerja dengan alat laser dan pemindai 3 dimensi, memetakan setiap lekukan dan ruangan seolah mereka sedang menjinakkan sebuah bom. Ketegangan menggantung di udara seperti kabut tebal. Satu langkah yang salah bisa mengubur seluruh tim secara harfiah. Selama 3 hari berturut-turut, mereka menyesuaikan tuas, menyelaraskan roda gigi, dan menahan napas setiap kali batu bergesekan dengan batu. Semakin dalam mereka masuk, semakin sunyi terowongan itu, seolah gunung itu sendiri sedang mendengarkan. Dan kemudian itu terjadi.
Sebuah bunyi patahan keras, gemuruh rendah, dan debu berjatuhan dari langit-langit. Lempengan itu mulai bergerak, tidak cepat, tidak mulus, namun cukup untuk memperlihatkan celah gelap menuju sesuatu yang mistis. Mereka mundur selangkah, menatap ke dalam kekosongan hitam itu. Tidak ada suara yang keluar, tidak ada hembusan angin, hanya udara dingin dan kegelapan. Upaya mencegah penjarahan gua-gua di kawasan itu berhasil mengabadikan momen penemuan mereka. Dr. Carter mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada seluruh kelompok untuk tetap diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Ini adalah terobosan besar. Inilah tarikan napas pertama dari sebuah kisah yang tak pernah diceritakan siapapun selama ribuan tahun. Tapi apa yang tersembunyi di balik bayangan? Mari kita katakan saja bahwa makam itu belum menyerahkan semua rahasianya, dan langkah berikutnya akan membuat bahkan para skeptis pun terpana. Tekan tombol suka kalau kamu sama penasarannya dengan kami, karena cerita ini akan semakin dalam. Sekilas tentang kekayaan Solomon. Begitu sorotan senter menyentuh emas, segalanya terhenti. Tak ada suara, tak ada napas, hanya keheningan yang penuh rasa kaget saat mereka menyadari bahwa yang mereka kejar bukan lagi sebuah mitos. Mereka berdiri di tengah-tengahnya, jauh di bawah kota Daud, dalam sebuah ruang tertutup yang tak terjamah selama ribuan tahun. Tim Dr. Carter berdiri bahu-membahu, senter-senter di tangan mereka gemetar. Apa yang mereka saksikan bukan sekadar desas-desus, bukan pula dongeng belaka. Itu adalah harta karun, ditumpuk, disusun, diselipkan ke sudut-sudut seolah telah menunggu untuk ditemukan. Di sepanjang dinding berjajar bejana-bejana emas dengan permukaan yang diukir tulisan Ibrani kuno, berkilau seakan baru saja dipoles. Tulisan Ibrani itu telah ditemukan dalam upaya konservasi rutin di sebuah sinagoge kuno di bagian utara Israel. Ruangan itu berbau thyme, rempah-rempah, resin, sesuatu yang earthy sekaligus manis yang menggantung di udara. Di ujung ruangan yang jauh, sebuah menorah 7 cabang berdiri tegak dari lantai, berat dan sempurna. Lekukannya, alasnya, semuanya cocok dengan apa yang konon dimiliki kuil pertama. Tapi ini bukan replika museum. Ini nyata, mungkin asli, dan ini baru permulaan. Kemanapun mata mereka memandang, ruang itu berbisik menceritakan kisah-kisahnya. Pecahan-pecahan sutra yang memudar, namun tak bisa disalahartikan, mengisyaratkan jalur perdagangan yang membentang hingga ke India. Ukiran-ukiran gading yang halus bercerita tentang kesepakatan yang pernah dibuat dengan kerajaan-kerajaan Afrika. Kotak-kotak perhiasan kecil, beberapa masih terkunci, menyimpan anting-anting dan kalung yang bertahtakan zamrud, rubi, dan lapis lazuli. Seorang arkeolog yang kewalahan mendekat dan bergumam, ini membuat museum Inggris terasa seperti toko barang bekas. Lebih mengejutkan lagi, sebuah guci tanah liat tersegel retak terbuka, melepaskan semburan wangi, safron, kemenyan, dan sesuatu yang beraroma citrus. Rempah-rempah yang begitu segar seolah waktu baru saja berhenti bergerak. Semuanya terasa hampir terlalu sempurna, seperti ada yang merancangnya agar ditemukan. Namun tidak semuanya masuk akal. Beberapa benda memiliki simbol yang tak seorang pun bisa kenali. Gaya pada sejumlah barang tampak lebih baru, atau mungkin hanya berbeda. Para arkeolog yang terlibat menyatakan mereka berharap bisa melanjutkan penggalian dengan harapan menemukan lebih banyak lagi. Apakah benda-benda itu milik Rehoboam, putra Solomon, atau penguasa lain yang menyembunyikan kekayaannya bersamaan dengan seorang legenda? Kegembiraan itu nyata, tapi begitu pula keraguan. Dan dalam sebuah ruangan seperti itu, keraguan bergema dengan keras. Meski begitu, setiap benda, setiap permata, setiap ukiran menceritakan kisah yang berbeda. Dan bersama-sama, semuanya melukiskan gambaran yang terasa, seperti langsung keluar dari kitab suci. Namun semewah apapun itu, ruang tersebut terasa seperti trailer dari sesuatu yang jauh lebih besar. Maka tim itu bergerak dengan hati-hati. Pemindai laser memetakan setiap permukaan. Tidak satu pun artefak yang disentuh tanpa dokumentasi terlebih dahulu. Karena satu langkah yang salah, satu tangan yang ceroboh, bisa menghapus apa yang telah dijaga oleh padang pasir selama berabad-abad. Sebuah penemuan, fragmen gulungan Alkitab beserta relik-relik lainnya telah ditemukan di gua-gua padang pasir di Israel. Menorah itu saja sudah bisa menulis ulang apa yang kita ketahui tentang kuil tersebut. Tapi belum ada yang merayakan, karena mereka tahu tujuan awal mereka adalah mencari makam. Dan tempat ini sama sekali tidak tampak seperti makam. Namun semua orang bisa merasakannya. Ruang ini bukan akhir dari cerita. Ini hanyalah lapisan pertama. Dan apapun yang ada lebih dalam telah dikubur dengan alasan tersendiri. Simbol-simbol yang tak bisa dijelaskan. Dan pengetahuan tersembunyi. Emas itu memang memukau. Tapi tulisan di dinding, itulah yang benar-benar menghentikan langkah mereka. Masih bersemangat dari ruang harta karun,
tim Dr. Carter mengalihkan perhatian ke sesuatu yang jauh lebih aneh. Tersembunyi di antara mereka adalah harta Alkitab yang belum pernah dilihat Israel selama lebih dari setengah abad. Cahaya obor menyingkap sekumpulan tanda yang diukir ke dalam batu. Simbol-simbol yang tidak sekadar menghiasi dinding, melainkan tampak berdenyut penuh makna. Tepat di tengahnya terdapat segel berbentuk bintang, tajam, dan disengaja, hampir identik dengan yang digambarkan dalam teks-teks kuno, sebagai tanda milik Solomon. Bukan sekadar lambang seorang raja, melainkan menurut legenda, sebuah alat magis yang digunakan untuk mengendalikan roh. Dan itu belum semuanya. Ukiran-ukiran itu memenuhi dinding dengan garis-garis geometris yang rapat. Sebagian sederhana, sebagian lainnya berlapis dalam spiral dan sudut yang begitu presisi hingga tampak seperti cetak biru. Salah seorang arkeolog berbisik, ini matematika, tapi bukan sekadar pengukuran kuil biasa. Ini jauh lebih tinggi dari itu. Beberapa simbol menggambarkan rasio, sudut, dan arsitektur dengan detail yang begitu mendalam, sehingga abad ke-10 sebelum Masehi terasa mencurigakan seperti masa depan. Bahkan Dr. Carter pun bergurau, kita datang mencari makam, tapi malah menemukan buku catatan kalkulus Solomon. Lalu muncullah tablet-tablet yang tersusun di sudut ruangan, seolah sedang menunggu untuk dibaca. Satu set tablet tanah liat berisi tulisan Ibrani yang padat, sebagian memudar, sebagian lainnya terukir dengan sempurna, termasuk hanya nama Tuhan yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Untuk lebih lanjut, ada David Campanelli yang akan menjelaskannya. Salah satu tablet mendeskripsikan dimensi kuil, hampir kata per kata, seperti dalam kitab Raja-Raja yang pertama. Namun ada satu tablet yang berbeda karena bahasanya berubah arah, strukturnya melanggar aturan. Isinya lebih menyerupai teka-teki ketimbang sebuah catatan. Tablet itu merujuk pada sesuatu yang aneh, sebuah kunci yang terhubung dengan pengetahuan tersembunyi. Dr. Carter berhenti sejenak. Apakah ini mengacu pada kunci mistis Solomon? Sebuah teks yang berkaitan dengan ritual dan kode kuno yang selama ini dianggap sebagai mitos? Tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, namun pikiran itu sudah ada di sana. Bagaimana jika ini bukan sekadar petunjuk untuk membangun sesuatu? Bagaimana jika ini menyembunyikan sesuatu, kemudian seseorang menemukannya, sebuah peti tersembunyi di dalam lubang gelap di dinding, hampir terlewatkan, kira-kira seukuran tas kabin pesawat, terlihat berat, tertutup dengan kunci logam, dan diukir dengan simbol bintang yang sama seperti di dinding. Tidak ada engsel maupun kunci yang terlihat jelas. Udara di sekitarnya terasa berubah saat seluruh tim berkerumun mendekat. Tidak ada yang menyentuhnya. Membukanya terlalu berisiko, jauh terlalu berisiko. Namun godaan itu sangat kuat. Apakah disinilah Solomon menyimpan rahasia sesungguhnya? Bisakah ini mengarah ke tabut perjanjian? Atau justru ini hanya akan membuka pintu bagi lebih banyak pertanyaan? Dan tepat ketika mereka pikir semuanya tidak bisa bertambah aneh, seseorang menemukan detail dalam ukiran itu. Sesuatu yang tidak cocok dengan apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah simbol yang tidak pada tempatnya dan tidak sesuai zamannya. Saat itulah seluruh cerita mengambil belokan tajam. Badai akademik pun dimulai. Kita akan terus melanjutkan dan sebentar lagi kita akan menemukan sesuatu yang benar-benar sangat penting dan sangat istimewa di sana. Bukan harta karun atau menorah yang mengguncang dunia, melainkan satu kalimat yang terukir di batu yang terdengar seperti Solomon berbicara dari balik kubur. Hanya karena darah Daud mengalir di nadimu sebagaimana mengalir di nadiku, aku mengampuni hidupmu, namun aku mengusirmu dari Israel untuk selamanya. Tim Dr. Carter baru saja selesai mengurai ukiran berbentuk bintang yang aneh itu ketika mereka menemukannya. Tersembunyi di sepanjang dinding timur makam, hampir tak terlihat dalam cahaya obor. 5 baris dalam bahasa Ibrani kuno, terkikis oleh waktu, namun masih cukup tajam untuk menimbulkan rasa merinding. Tertulis di sana, semoga kebijaksanaan membimbing tanganku sebagaimana bintang membimbing para pelaut. Kalimat itu sangat mengena, bukan hanya karena gema nada puitis dari kitab Amsal, tapi karena terdengar sangat personal, seolah seseorang, mungkin Solomon sendiri, meninggalkan sebuah pesan yang dimaksudkan untuk bertahan melewati berabad-abad keheningan. Tenda di kamp utama langsung ramai dengan suara saat laptop berbunyi, telepon berdering, dan foto prasasti itu meluncur melintasi benua. Ketika matahari terbit di atas Yerusalem, dunia akademis sudah terbakar hebat. Sebagian pakar menyebutnya sebagai bukti yang menentukan, gaya penulisan
penulisan, bahasanya, lokasinya, semuanya sesuai dengan masa pemerintahan Solomon tepat hingga penanggalan 970 hingga 931 sebelum Masehi dari dinding ruang bawah tanah itu. Baiklah, itu adalah salah satu bagian dari gerbang ganda di Temple Mount yang juga masih terhubung ke bawah tanah Temple Mount. Mereka menunjuk pada temuan-temuan sebelumnya, menorah, barang dagangan, catatan arsitektur, dan menyatakan bahwa inilah buktinya, mata rantai yang hilang, sosok nyata di balik legenda. Namun tidak semua orang percaya begitu saja. Para pengkritik langsung turun tangan, membongkar bukti-bukti itu satu persatu. Mereka mempertanyakan keaslian ukiran tersebut. Beberapa bahkan mengatakan redaksinya terasa terlalu halus, terlalu sempurna. Yang lainnya memperhatikan simbol-simbol samar di dekat doa itu, yang tampak seperti gaya Persia, menunjukkan bahwa seseorang berabad-abad kemudian mungkin saja mengukir itu untuk meniru suara Solomon. Di dalam aula konferensi dan forum-forum daring, suasana kacau balau. Para profesor saling berteriak dalam siaran langsung. Para editor jurnal menunda publikasi untuk mempertimbangkan teori-teori baru, dan berbagai judul berita berteriak mulai dari Solomon ditemukan hingga penipuan suci. Dan tepat di tengah semua kegaduhan itu, Dr. Carter berdiri tenang di tengah kekacauan itu. Kami tidak pernah berniat mencari seorang raja, tapi petunjuk terus bermunculan satu demi satu. Kalau itu bukan alasan yang cukup untuk diselidiki, lalu apa? Setiap baris dari prasasti itu terasa semakin berat, lebih dari sekadar rangkaian kata biasa. Ada bayangan seorang raja yang bergulat dengan kekuasaan, menatap bintang-bintang demi petunjuk, dan mungkin, hanya mungkin, meninggalkan satu-satunya jejak langsung dari pemerintahannya. Dan telingaku hampir bisa menangkap bisikan para imam dan gumaman orang-orang tua. Aku akan membuktikan bahwa akulah raja di Israel. Namun masih ada satu masalah yang mengganjal. Jika ukiran itu nyata, lalu siapa atau apa yang tersembunyi di dalam ruang tertutup terakhir tepat di hadapan mereka? Karena nama Salomo mungkin sudah memantik perdebatan, tapi apa yang akan ditemukan tim selanjutnya bakal membuat semua orang terdiam. Sebuah penemuan yang mengguncang keyakinan. Satu nama yang terukir di atas batu memicu badai yang dampaknya jauh melampaui dunia arkeologi. Hanya beberapa hari setelah berhasil menguraikan doa yang mencekam itu, yang kemungkinan ditulis langsung oleh Salomo, tim Dr. Carter tersandung pada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Di dekat bagian belakang ruangan di bawah lapisan tipis debu, terdapat sekumpulan prasasti baru, huruf Ibrani kuno, yang dipahat dengan sangat teliti, yang menggambarkan kunjungan kerajaan pada tahun 950 sebelum Masehi dari Ratu Sheba. Paduka yang mulia, izinkan saya mempersembahkan Sang Ratu, yang mulia Ratu Sheba. Begitu mereka menerjemahkan namanya, waktu seolah berhenti sejenak, karena ini bukan sekadar rujukan Alkitabiah biasa. Ini adalah kisah yang persis, sama seperti yang tertulis dalam kitab Raja-Raja Pertama dan Al-Quran. Salomo dan Sheba, dua tokoh yang dipisahkan oleh sejarah, namun sama-sama diagungkan dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam, kini mungkin telah dipersatukan dalam batu. Para rabi berkumpul membungkuk di atas gulungan Taurat. Para imam membandingkan ayat-ayat dari surah ke-27, dan para pendeta berbisik-bisik di atas Alkitab mereka yang sudah lusuh. Ukiran itu tidak hanya sesuai dengan kitab suci, ia seolah menghidupkannya kembali, seperti sebuah jembatan dari batu yang membentang melewati ribuan tahun. Namun untuk setiap orang beriman yang bersukacita, ada seorang cendekiawan yang mengerutkan dahi. Sebagian menyebut waktunya terlalu sempurna, yang lain menunjuk kejanggalan gaya pada simbol-simbol ukiran yang tidak begitu cocok dengan abad ke-10 sebelum Masehi. Mungkinkah itu ditambahkan belakangan sebagai penghormatan oleh seorang juru tulis yang saleh? Atau lebih buruk lagi, sebuah pemalsuan yang sengaja dibuat untuk membakar sentimen keagamaan. Ketegangan meletup dengan cepat. Forum-forum daring berubah menjadi ajang saling teriak. Sejumlah cendekiawan Islam berpendapat bahwa kemewahan makam itu bertentangan dengan gambaran Al-Quran tentang Sulaiman. Bijaksana, ya, namun tidak pernah bergelimang kemewahan. Kalau kamu pergi dan mengunjungi tempatnya sendiri, kamu akan melihat bahwa ruang-ruang yang ditemukannya itu rusak parah. Sementara itu, para pemimpin politik di Yerusalem berdebat soal siapa yang berhak atas situs tersebut. Garis-garis keagamaan yang sudah tegang mulai bergetar semakin kencang. Namun di balik semua kebisingan itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang bergolak. Karena ukiran-ukiran itu mengisyaratkan lebih dari sekadar kunjungan kerajaan. Ada bayangan aliansi, perdagangan, diplomasi, dan pertukaran ilmu pengetahuan antara dua kekuatan besar dunia kuno.
Dan jika itu benar-benar terjadi, maka bisa jadi kisah-kisah suci itu bukan hanya bersifat spiritual, melainkan juga historis. Namun pertanyaan tetap tergantung di udara. Apakah prasasti-prasasti ini mengungkapkan kebenaran, ataukah mereka hanya menceritakan apa yang ingin kita dengar? Dan tepat ketika perdebatan mencapai titik didihnya, tim menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam ceruk tertutup di balik dinding Sheba. Bukan prasasti lain, bukan mahkota. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya sekali lagi. Dan benda itu memang tidak dimaksudkan untuk ditemukan. Sebuah meterai raja yang terungkap. Bukan ukiran lagi, bukan pula sebuah gulungan, melainkan sesuatu yang lebih kecil, namun terasa lebih berat dari semua yang sebelumnya. Terlipat di sudut ruangan, di balik sebuah meja batu yang retak dan tidak pernah disentuh selama berabad-abad. Tergeletak sebuah cincin emas, tebal, padat, dan tak diragukan lagi milik kerajaan. Awalnya tampak seperti perhiasan terkubur biasa, namun kemudian cahaya menerpanya. Terukir di permukaan cincin itu adalah sebuah bintang bersudut 6. Ini bukan simbol modern yang diambil dari bendera masa kini. Ini kasar, dipahat dengan tangan, dan kuno, namun cukup menyerupai bintang Daud hingga membuat seluruh ruangan terpaku diam. Uji laboratorium nantinya akan membenarkannya. Metalurgi cincin itu sangat cocok dengan abad ke-10 sebelum Masehi. Namun bahkan sebelum hasil itu keluar, bisikan sudah mulai beredar. Apakah ini cincin Salomo, meterai kerajaannya, yang mungkin pernah digunakan untuk mencap perjanjian dagang dengan Fenisia, surat-surat kepada Sheba, dan dekrit-dekrit yang membentuk kerajaan Israel? Para ahli akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekadar cincin biasa. Ini adalah sebuah tanda tangan. Namun, rasa was-was tetap menyelinap masuk. Beberapa pakar memperingatkan bahwa cincin serupa pernah ditemukan dari abad ke-8 sebelum Masehi. Kebanyakan dikaitkan dengan Raja Hizkia dan bintang Daud. Simbol itu sendiri belum dikenal luas dalam tradisi Yahudi hingga jauh kemudian. Jadi, apakah ini sebuah kebetulan, warisan keluarga, atau justru Salomo telah mengadopsi simbol tersebut jauh sebelum sejarah mencatatnya? Bayangkan tim itu membungkuk di depan mikroskop, menyisir tepi segel dengan ketepatan laser. Setiap lekukan, setiap goresan diperdebatkan seolah menyimpan jawaban atas segalanya. Struktur-struktur kuno ini berdiri bagai penanda misterius dari masa lampau. Kisah sejati mereka. Menanganinya juga bukan perkara mudah. Alat-alat mikro, wadah dengan kadar oksigen terkontrol, berhari-hari membersihkan tanpa pernah benar-benar menyentuhnya secara langsung. Satu embusan napas yang salah saja dan benda itu bisa hancur berkeping. Tapi risikonya sepadan. Sebab jika cincin ini benar-benar milik Salomo, inilah mungkin hubungan langsung pertama antara tangannya dan dunia yang pernah ia pimpin. Tepat saat tim mulai yakin bahwa mereka telah menemukan permata mahkota dari situs ini, mereka mendengar sesuatu, gema samar seperti batu bergeser atau sesuatu yang bergerak. Karena tepat di belakang tempat segel itu beristirahat, terdapat tembok lain. Dan di balik tembok itu, ya, tak seorang pun siap menghadapi apa yang akan mereka temukan. Tepat di balik tembok yang menyimpan segel emas itu, mereka menemukan sebuah lagu. Arkeologi mengurai teka-teki bagaimana dan mengapa keajaiban-keajaiban itu dibangun. Pada pandangan pertama, tampak seperti tulisan lain yang diukir ke batu. Namun saat debu tersapu dan sorot senter mereka menyapu permukaan itu, sebuah pola mulai menonjol. Tanda-tanda yang berulang, jarak yang berirama, dan simbol-simbol kecil yang terlihat lebih menyerupai bunyi daripada kata-kata. Dr. Carter mendekat, menyipitkan matanya. Ia berbisik kepada timnya bahwa ini bukan doa, melainkan not-not musik. Tim itu terpaku. Di dinding batu kapur yang dingin itu, terkubur selama 3000 tahun, tampak sesuatu yang menyerupai partitur musik. Dan bukan musik biasa. Ini kompleks, berlapis, dan diukir dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan alat musik kuno seperti harpa, kecapi, bahkan mungkin seruling. Satu tanda jelas menyerupai harpa berdawai 10 yang dikaitkan dengan Raja Daud. Dan menurut kitab pertama Tawarikh pasal 25, Salomo mewarisi bukan hanya sebuah takhta, melainkan juga sebuah simfoni. Di luar ruang itu, para sejarawan musik sudah memperdebatkan apa yang mereka saksikan. Sebagian mengatakan gayanya cocok dengan tradisi Ibrani awal. Yang lain berpendapat tampilannya mencurigakan mirip gaya Babilonia. Bangsa Babilonia memutuskan menaklukkan Yerusalem. Ya, ia memberontak melawan Nebukadnezar, langkah yang fatal. Terlalu maju dan terlalu rapi untuk berasal dari zaman Salomo. Kembali di lokasi, salah seorang magang memainkan tanda-tanda itu pada harpa replika.
Cara bermainnya masih kasar dan ragu-ragu, namun ada sesuatu dari pola itu yang membuat semua orang merinding. Ini bukan sekadar not-not biasa, ini adalah panduan untuk ibadah. Meski begitu, kegembiraan itu diiringi keraguan. Apakah ukiran-ukiran ini asli, yang banyak bagiannya telah ditemukan di luar tembok kota? Mungkinkah ini berasal dari penguasa yang hidup lebih kemudian, yang mencoba menghormati atau meniru istana Salomo? Beberapa tanda memperlihatkan sentuhan pengaruh Persia, yang lainnya tidak bisa dipastikan tanggalnya dengan jelas. Namun terlepas dari asalnya, efeknya tetap sama. Untuk sesaat, makam itu tidak terasa seperti tempat peristirahatan. Ia terasa hidup. Ukiran-ukiran itu dipindai dengan laser dan dicatat dengan kecermatan mikroskopis. Satu sentuhan yang salah, satu embusan napas yang terlalu dekat, dan berabad-abad musik bisa lenyap selamanya. Namun bahkan risiko itu tidak mampu menghentikan tim dari mengejar suara tersebut. Dan saat not terakhir memudar, ruang itu menyimpan satu kejutan lagi, tersembunyi tepat di bawah partitur yang terukir, tersegel rapat di dalam dinding. Itu bukan musik, bukan pula peta. Dan itu menunjuk ke suatu tempat yang jauh lebih dalam. Mungkin kebenaran itu sendiri, makam yang sesungguhnya. Seandainya batu-batu ini bisa berbicara, alangkah megahnya paduan suara yang akan mereka lantunkan, menyambut kedatangan sang raja. Apakah ini benar-benar tempat Salomo dimakamkan? Setelah semua cincin emas, melodi kuno, dan prasasti kuil itu, inilah bagian yang tidak seorang pun duga. Mereka masih belum menemukan jasad Salomo, bahkan belum mendekatinya. Meskipun media sosial ramai dan berbagai berita sensasional mengklaim makam Salomo telah ditemukan, kenyataannya jauh lebih kabur. Ya, ruang itu nyata. Artefak-artefaknya tidak terbantahkan, dan para arkeolog mengatakan mereka bahkan belum menemukan separuh dari apa yang mungkin masih terkubur di sini. Segalanya menunjuk pada abad ke-10 sebelum Masehi, zaman Salomo. Namun ini bukanlah situs pemakaman, setidaknya belum. Di dalam tenda yang berdiri di luar kota Daud, Dr. Carter bersama timnya duduk dikelilingi peta, tablet, dan berbagai alat pemindai terkini yang dikenal dalam dunia arkeologi. Apa yang mereka temukan mungkin merupakan arsip kerajaan, bahkan bisa jadi sebuah tempat pemujaan pribadi. Namun tidak ada sarkofagus, tidak ada tulang belulang, tidak ada topeng kematian kerajaan. Yang ada hanyalah warisan seorang raja dan jejak yang terus lolos dari genggaman mereka. Meski begitu, tanda-tandanya sulit diabaikan. Menorah, ukiran harpa, prasasti Ratu Sheba, dan segel emas itu seolah berteriak menyebut nama Salomo. Namun tanpa jasad, rasanya seperti menemukan mahkota tanpa rajanya. Hal itu tetap tidak menghentikan berbagai spekulasi. Sebagian pakar bersikeras bahwa makam itu ada di dekat sana, hanya lebih dalam. Yang lain memperingatkan bahwa keseluruhan kisah ini bisa jadi merupakan sebuah mahakarya simbolisme. Kehidupan Salomo dikenang, namun tidak tersimpan secara fisik. Dan saat kita menggali tanah ini, kita terhubung dengan Tuhan dan satu sama lain, dalam cara yang menurut saya sangat bermakna. Pemindaian berbasis kecerdasan buatan di lokasi tersebut, yang masih sangat dibatasi karena sensitivitas keagamaan Yerusalem, mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ruang-ruang berongga, garis-garis geometris di bawah bebatuan dasar, dan kemungkinan adanya lebih banyak ruang lain, atau mungkin tidak ada sama sekali, namun mereka tidak bisa menggali. Belum saatnya. Kawasan di sekitar Bukit Bait Suci adalah salah satu wilayah paling diperebutkan di muka bumi. Menyentuhnya membutuhkan lebih dari sekadar izin, itu memerlukan diplomasi. Maka kini tim itu menunggu, dan hingga saat ini, tempat peristirahatan terakhir Salomo masih tersembunyi. Tapi tanah itu belum sunyi. Belum. Jadi menurut kalian, apakah ini hanya tepi dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena jika ruang berikutnya terbuka, segalanya bisa berubah. Dan di suatu tempat dalam kegelapan itu, mungkin ia masih menunggu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.